Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai perkembangan dan penyusutan otak seiring dengan bertambahnya umur atau usia, dan hikmah ibadah solat dan makanan halalan thayyiban. Kita masuk kepada cara ke-9 otak mengalami perubahan. Cara ke-9 ini yaitu pada tahapan umur 60-an dan 70-an. Pada umur ini koneksi terputus lebih cepat daripada koneksi yang dibuat atau diciptakan. 1 dari 10 orang dewasa yang berusia 65 tahun ke atas memiliki penyakit Alzheimer. Maknanya 1/10 ya. 1/10 dari orang-orang dewasa yang berusia 65 tahun memiliki penyakit Alzheimer. Alzheimer ini sudah kita bicarakan, yaitu penyakit hilangnya akal, hilangnya memori ya. Hilangnya memori. Di dalam Islam disebut ardalil umur ya. Ardalul umur, umur yang sangat hina karena hilang akalnya ya. Umur yang paling rendah. Jadi koneksi saraf terputus ya. Signal tidak sampai ya dari sini ke sana ya, dari satu neuron ke neuron lain signal itu tidak sampai. Ini kata ahli neurologi ya. Jadi terputus signal itu. Memori juga hilang ya. Dan fungsi-fungsi otak yang lain ya, terutama lobus frontal. Jadi kata ahli neurologi, Anda melihat suatu objek dan tiba-tiba tidak dapat menamainya lagi karena Anda tidak dapat terhubung lagi ke bagian otak tempat nama itu disimpan. Artinya memori sudah tidak dapat diakses lagi ya, sudah hilang memori itu. Gak bisa diakses lagi tempat memori itu. Terputus koneksinya, terputus hubungannya, terputus akalnya ya. Jadi jangan lewatkan tanda-tanda awal penyakit Alzheimer nih ya. Jadi perhatikan ya, kalau sudah mulai lupa ya. Ini kalau orang dulu namanya pikun ya, sudah hilang pikun, nyanyuk. Gak bisa ingat lagi, hilang memori itu. Gak bisa lagi mengakses apa, siapa gitu ya. Nama orang pun sudah lupa, nama anaknya sendiri pun kadang-kadang lupa. Kalau dia punya istri pun sudah lupa ya. Ini katanya antara resiko genetik dan gaya hidup ya. Resikonya berlipat ganda setiap 5 tahun setelah usia 65 tahun. Jadi makin naik usia tuh 65, 70 ya, setiap 5 tahun berlipat ganda resikonya ya. Berlipat ganda dari 1/10 ya, naik terus 1/5 ya, pokoknya lipat ganda lah naiknya ya, resiko itu. Penyebab kondisi ini tidak sepenuhnya jelas, tetapi para ilmuwan, para saintis tahu ya, seiring dengan bertambahnya umur, sel-sel otak kita ini ya, sel-sel otak kita ini akan berkurang jumlahnya. Maknanya terjadi atrofi ya, terjadi kematian sel-sel neuron. Begitu juga dengan sinapsis ya, koneksi tadi, sinapsis. Koneksi antara satu sel neuron dengan sel neuron yang lain maupun dengan sel-sel yang lain ya, selain sel neuron. Jadi dua-dua berkurang ya, ini dengan bertambahnya usia berkurang sel-sel neuron dan berkurang juga sinapsis atau connection. Jadi kematian sel ini sebetulnya dalam bidang patologi ada 2 penyebab ya sebenarnya. 1, tidak dapat oksigen.
Kedua, tidak dapat nutrien ya, zat gizi ataupun zat-zat makanan yang bermanfaat dengan baik. Melalui mana? Melalui aliran darah. Karena otak ini tidak ada cara lain kecuali dari darah. Ya. Jadi kalau makin tua ini aliran darah ke otak ini makin berkurang. Jadi sebetulnya bukan hanya organ otak saja yang mengalami penyusutan, tetapi organ-organ lain juga mengalami penurunan fungsi. Ya. Ini memang sudah sunatullah. Ya. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran kan, Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu kepada umur yang makin rendah, dia makin hina, serendah-rendah umur. Yang disebut adzalul umur, ya. Umur yang paling rendah, paling hina, karena sudah mulai semua hilang, berkurang, hilang. Kata Ibnu Abbas, hilang akalnya. Ya. Akal hilang, semua hilang akal, tidak bisa berpikir, tidak bisa mengingat, ya. Tidak bisa kreatif lagi, ya. Hilang semua. Bahkan kadang-kadang berbicara pun tak bisa, karena memang fungsi otak frontal lobe ini memang untuk itu semua, ya. Ya mungkin masih bisa bergerak, ya, bergerak saja mungkin tidak hilang, ya. Masih bisa bergerak. Mungkin pun bergeraknya pun tidak bisa teratur lagi mungkin, ya. Kalau bicara itu udah susah, udah ngawur kadang-kadang. Kalau ingat memang tak ingat. Ya. Berpikir apalagi susah untuk mereka, karena semuanya fungsi menurun. Karena otak tadi kekurangan sel-selnya, ya, maupun sinapsisnya. Ya, jadi karena kurang oksigen dan nutrien, ya, dengan baik maka terjadi mulai perlahan-lahan sel itu akan mengalami degeneration, ya. Akhirnya sel-sel itu akan mati. Karena sel-sel salaf ini sangat peka kalau kurang oksigen dan kekurangan zat nutrien terutama glukosa, ya. Solusi Islam adalah sholat dan makan halalan thayyiban, ya, makanan halal thayyiban. Ini sudah kita bicarakan. Jadi memang sholat itu tidak berhenti, ya. Sekalipun sudah tua, sakit-sakitan, tetap saja sholat itu wajib, ya. Ini begitu rahasia sholat itu sangat besar, ya. Kecuali hilang akal. Nah, kalau udah hilang akalnya pada umur misalnya 60-an, 70-an, hilang akalnya, memorinya hilang. Akalnya hilang aja lah, nggak ingat apa-apa lagi dah. Udah bebas dia dari kewajiban yang diwajibkan kepadanya, ya. Taklif itu sudah diangkat. Orang bagi 3 orang, ya. Kanak-kanak, orang tidur, dan orang hilang akalnya. Jadi kalau udah hilang akal, udah nggak wajib lagi, ya. Udah hilang, nggak ngerti dia, nggak bisa apa-apa, ya. Bacaan sholat pun udah nggak ingat gitu. Waktu sholat pun nggak ingat, udah hilang semua. Dan umur 60-70 ini kata Rasulullah, ya, nggak banyak umatku yang sampai ke sana, ya. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qol. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, akmaru ummati ma baina sittina ila sab'in, ya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ini hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Ya, bisa dilihat di dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah nomor 4236. Hadisnya hadis hasan. Ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, akmaru ummati, umur umatku ini, kata Rasulullah, ma baina sitina ila sab'in, di antara 60 dan 70 tahun. Jadi umur kebanyakan umur umat Rasulullah ini maksimal itu 60 sampai 70 tahun, ya. Kebanyakannya, wa qaluhum man yajuzu dzalik, dan hanya sedikit, ya, umatku yang sampai kepada umur tersebut. Ya, jadi hanya nggak ramai orang, hanya sedikit saja, sampai 60-70 lewat sedikit gitu, ya. Ada yang sampai 90, nggak banyak, nggak ramai, ya. Sedikit aja kata Rasulullah. Ya. Itu di dalam hadis Ibnu Majah. Selain itu dalam hadis riwayat At-Tirmidzi sama dari Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda, umur ummati min sitina sana ila sabaina sana. Ya, kata Rasulullah bersabda,
umur umatku itu dari 60 tahun sampai 70 tahun. Ya. Ini hadis Hasan juga. Ya. At-Tirmidzi nomor 2331. Jadi umur umat Rasul ini nggak ramai ya, nggak banyak yang sampai umur 60-70 tahun. Ya. Itu jadi umur 60-an 70-an. Jadi memori sudah mulai hilang dan resiko mendapat penyakit kehilangan memori itu 1/10. Ya, 1/10 dari umur orang yang 65 tahun. Jadi umur 65 tahun satu orang dari 10 orang itu resiko mendapat Alzheimer. Ya. Kemudian cara ke-10, ini cara terakhir. Ya. Cara terakhir otak berubah. Ya, cara ke-10 ini umur 80-an dan lebih. Ya. Dan lebih tinggi. Ini resiko Alzheimer makin meroket. Jadi makin meningkat, sangat pesat. Ya. Dengan istilah meroket. Artinya cepat ya. Umur 80-an ke atas nih. Ini pada saat seorang mencapai usia 85, ya, dia akan memiliki hampir 50% resiko Alzheimer. Ya. Jadi hampir 50% resiko Alzheimer ya. Jadi kalau ada 10 orang umur 85, 5 kemungkinan resiko mendapat Alzheimer ya. Jadi katanya faktor genetik, ada faktor genetik yang berperan katanya, wallahu alam ya. Jadi untuk mengurangi resiko tersebut katanya ada beberapa hal-hal yang boleh dibuat, yaitu buatlah tantangan untuk pikiran Anda. Ya, kalau tidak terbiasa macam mana mau buat tantangan ya? Artinya ada challenge supaya otak itu berpikir terus katanya. Nah ini sebenarnya sudah diajarkan kan di dalam Islam. Masalah sholat itu ya, sholat ini banyak aktiviti yang di dalam bisa dilakukan ya. Kenapa coba sholat itu selain gerakan ya? Gerakan sholat itu kalau betul dan sesuai ya, dia bisa menggerakkan seluruh sendi badan ya. Coba aja sujud itu kan jari-jari kaki itu stretching dia kan. Nggak ada olahraga stretching jari-jari kaki. Ini dalam sholat jari kaki itu stretching ya. Diregangkan gitu. Mana ada sendi jari-jari kaki dalam olahraga apa? Jari-jari kaki stretching, nggak ada kan? Dalam sholat ada. Begitu juga otak ini ya, frontal lobe. Nggak ada olahraga yang sujud, nungging gitu, sujud. Nggak ada. Ya. Nggak ada, hanya sholat saja ya. Yoga pun tak ada, hanya sholat yang meletakkan dahi ke tanah. Tujuannya adalah untuk ibadah, hikmahnya aliran darah itu sampai ke otak, ya, frontal lobe. Karena frontal lobe ini tempatnya memori ya. Nih di depan ini memori, tempat memori di sini, frontal lobe ini sampai ke ubun-ubun ini. Ya, depan nih, bagian depan. Jadi makanya Allah telah mengajarkan dari umur 7 tahun sampai dia mati lah ya. Sholat, kecuali bagi perempuan kalau dia sudah haid. Ketika haid tak boleh sholat. Tapi kalau bagi laki-laki umur 7 tahun sudah diperintah sholat, walaupun belum wajib, tapi bagi dia taklif, balik dan berakal, dia wajib. Ya. Balik ini nanti ada berdasarkan umur, yang umum adalah berdasarkan mimpi basah dan haid balik itu ya. Bagi laki-laki kalau sudah mimpi basah, sudah balik, wajib dia sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, kalau perempuan mendapat haid pertama. Ya. Jadi selain katanya faktor genetik, buat tantangan untuk pikiran Anda. Ya. Susah kalau udah nggak biasa melakukan challenge ya. Orang udah pensiun, udah males berpikir, maunya main aja ya, olahraga lah, yang ini lah, macam-macam lah. Dia pleasure ya. Senang-senang aja, enjoy. Tidak, dalam Islam tak boleh enjoy ya. Sholat, dengan sholat ada tantangan apa? Menghafal ayat Al-Quran kan? Baca Al-Quran itu senantiasa dihafal. Jadi dia dapat tantangan ya. Challenge, otaknya selalu mengingat kan? Ada challenge di sana. Coba kalau nggak sholat, adem ayem aja kan?
malah main aja kan, kadang-kadang menghabiskan waktu. Naudzubillah ya, naudzubillah, jangan menghabiskan waktu. Umur sudah mendekat kematian ya. Umur 60-an ke atas ini sudah mendekat kematian. Rasulullah aja meninggal Rasulullah wafat umur 63 ya. Kalau sudah menjalan 60 itu ya, mulailah dari 50 nih, 50 ini melangkah tahap demi tahap menjelang kematian sebetulnya ya. Siapkanlah bekal untuk mati. Jadi kemudian katanya selain tantangan ini, dengan tantangan untuk pikiran Anda, dengan aktivitas yang meningkatkan fungsi otak ya. Jadi fungsi otak ini selalu ditantang itu untuk senantiasa berfungsi. Jangan dibiarkan otak itu diam saja pasif. Nanti akan terpangkas ya, sinapsis itu terpangkas ya. Tapi kalau udah umur 50-60 udah nggak ada lagi pemangkasan, karena mungkin sudah habis semua. Yang dipangkas itu sudah habis ya, tinggal yang ada. Kalau itu nggak berfungsi lagi ya udah mati lah nantinya ya. Apalagi kalau nggak ada aliran darah ya. Kemudian bersosialisasi lagi. Islam cukup ya. Sholat itu sholat wajib berjamaah. Dengan berjamaah sosialisasi kan. Tak perlu cari orang. Pergi aja ke masjid, niat pertama ibadah sholat berjamaah yang merupakan fardu kifayah. Ya, hukum sholat jamaah itu fardu kifayah ya. Bukan fardu ain. Walaupun ada pendapat yang mengatakan fardu ain. Ada 3 pendapat, insya Allah nanti kita bicarakan hukum sholat jamaah dan sifat-sifat imam sholat jamaah ya. Jadi cukup dengan melakukan ibadah sholat. Ini Masya Allah ya, ini rahasia Allah ya, hikmah dan rahasia sholat ya. Saya ingat gitu di tetangga dulu, udah tua, ada sepuh ya, udah nggak kuat berdiri lama awat, tapi begitu subuh, sebelum azan subuh tuh dia sudah jalan kaki menuju masjid ya. Dia tandanya itu apa? Dia pakai tongkat, beliau ini pakai tongkat, dia seret tongkatnya. Jadi kalau kedengaran bunyi tongkat itu, beliaulah itu berjalan menuju masjid. Ya. Sebelum adzan beliau sudah jalan menuju masjid. Ya. Jadi cirinya itu tongkatnya itu diseret. Nah, sholat wajib ini berjamaah. Dengan berjamaah itu kan sosialisasi, jumpa orang semua, segala macam orang ya. Kawan-kawan maupun yang kenal maupun yang tidak kenal, jumpa di masjid sholat berjamaah. Jadi itu rahasianya sholat berjamaah. Selain sholat berjamaah itu ada fadilah sholat jamaahnya, selain itu juga bersosialisasi ya. Jadi sholat ini begitu banyak manfaatnya bagi kesehatan kita ini. Maknanya bukan sholat itu semata-mata untuk manfaat tersebut, tidak. Sholat itu yang pertama adalah ibadah ya, ibadah kepada Allah yang wajib dilaksanakan ya. Wajib dilaksanakan, kalau nggak dilaksanakan dosa ya. Dosa, diadab oleh Allah ya, di anar sakor. Sakor ini tempat orang yang tak pernah sholat ya. Dia diwajibkan sholat tapi tak pernah sholat, masuklah sakor. Naudzubillah ya. Jadi dengan sholat ini aktivitas otak kita pun bertambah, aktivitas sosialisasi ya, dengan berjamaah, berjumpa orang. Jadi kata ahli neurologi lagi ya, satu metode yang sejauh ini paling baik ya, katanya paling kuat atau paling baik lah, paling kuat atau paling baik untuk mencegah terjadinya Alzheimer, kehilangan memori ini adalah latihan aerobik ya. Latihan aerobik ya, artinya dia ada exercise aerobik. Aerobik ini maknanya untuk mendapat oksigen kan. Aerob, ada anaerob kan. Kalau bakteri sama itu, bakteri ada bakteri anaerob, ada bakteri aerob. Jadi aerob ini memerlukan oksigen. Jadi dengan melakukan latihan aerob itu dia berharap dapat oksigen. Yang masuk kemana? Ke otak maksudnya, bukan hanya ke yang organ lain-lain ya. Yang paling utama itu ke otak, karena ini membicarakan mengenai penyusutan otak, kehilangan memori. Karena kematian sel ini mati karena kurang oksigen ya. Bukan hanya oksigen ya, nutrien juga
Jadi dengan aerobik itu berharap jantung memompa darah sampai ke otak. Ya. Kalau posisinya berdiri terus, alangkah susahnya juga ya kalau sudah tua, karena organ jantung ini juga sudah berkurang fungsinya, menurun fungsinya, ya, karena senility, karena tua, aging. Ya. Sama, tidak hanya otak saja yang menurun fungsi, jantung dan organ yang lain, otot, ya, kulit juga sama semua menurun fungsinya. Jadi kata ahli neurologi, dengan latihan aerobik yang akan membantu mengurangi resiko Alzheimer. Ya. Ada penelitian katanya dalam penelitian 10 tahun. Jadi penelitian ini dilaksanakan dalam 10 tahun terhadap lebih dari 3.700 orang dewasa berusia 60 tahun ke atas. Jadi mereka orang-orang yang 60 tahun ke atas ini yang paling banyak berolahraga katanya. Memiliki otak dengan ukuran terbesar dan risiko demensia paling rendah dibandingkan dengan mereka yang paling sedikit melakukan aktivitas fisikal. Jadi aktivitas fisiknya rendah, otaknya menyusut gitu. Tapi kalau orang yang olahraga, otaknya lebih besar dari orang yang tidak ada aktiviti. Ya. Begitu juga dengan resiko demensia, resiko Alzheimer, ya, memori hilang itu juga rendah. Ya. Jadi katanya, ya, kata ahli neurologi lagi, efek perlindungan paling kuat untuk mereka yang berusia 70 tahun ke atas, lakukan aerobik selama 20 menit setiap hari. Jadi setiap hari aerobik 20 menit. Ini kata ahli neurologi, ya. Kalau kita sebagai mukmin, ya, makin bertambah umur, jangan banyak-banyak aktiviti yang tidak begitu bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya, kehidupan alam barzakh, kehidupan alam akhirat. Karena kalau sudah olahraga nih lupa kadang-kadang segalanya, ya. Sampai-sampai waktu pun habis, ya. Jadi kata Rasulullah lagi, ya, diriwayatkan dari Abu Bakrah, sungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ayun nasi khair, kata orang tersebut. Ya. Jadi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, ayun nasi khair, orang yang mana yang paling bagus, yang paling baik, orang yang macam mana orang yang paling baik. Ya. Rasulullah bersabda, mantola umruhu wa khasuna amaluh. Ya. Mantola umuruhu wa khasuna amaluh. Kata Rasulullah, orang yang paling baik itu adalah orang yang bertambah umurnya, yang panjang umurnya, dan baik amal ibadahnya, ya, baik amal solehnya. Kemudian bertanya lagi dia, Pa'ayunasi syarun, orang yang macam mana yang paling buruk? Rasulullah bersabda, mantola umuruhu wasa amaluhu. Jadi orang yang paling buruk itu adalah orang yang bertambah umurnya, orang yang makin panjang umurnya, akan tetapi amal ibadahnya, amal solehnya paling buruk. Ya. Jadi hati-hatilah kita, ya. Ini hadis hasan, ya. Jangan makin bertambah umur kita makin jauh dari amal ibadah, ya. Jauh dari amal-amal soleh. Jangan berpikir olahraga saja, ya. Olahraga itu sholat juga merupakan olahraga. Ya, daripada olahraga banyak menghabiskan waktu, banyakkan sholat. Karena sholat ini adalah salah satu apa yang yang selalu disebut Rasulullah ketika mau wafat. Ya. Rasulullah ketika mau wafat, ya, selalu menyebut as-sholah, as-sholah. Ya. Ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya. Karena Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah SAW kola, ya. Jadi diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, karena akhiru kalami Rasulullah SAW, as-sholah as-sholah, ittaqullah fima malakat aimanukum. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
perkataan yang terakhir Rasulullah ya ketika mau wafat itu. Apa kata Rasulullah? As-sholah, as-sholah, ittaqullaha fima malakat aimanukum ya. Sholat, sholat. Jadi maknanya Rasulullah jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat ya. Diulang-ulang oleh Rasulullah ya ketika mau wafat. Kemudian kedua, ittaqullah fima malakat aimanukum. Takutlah kepada Allah ya mengenai orang-orang yang kamu miliki ya. Pada apa-apa yang kamu miliki. Maksudnya di sini hamba saya, pokoknya apa yang kamu miliki lah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan sampai kamu menyia-nyiakannya ya. Jadi yang pertama sholat, as-sholah, as-sholah kata Rasulullah. Itu di riwayat Abu Daud nomor 5156. Itu dari riwayat Ali bin Abi Thalib. Dari riwayat Anas bin Malik hampir sama ya. Dari Anas bin Malik ya. Qala kanat ammat wasiati Rasulullah hina khadarathu al-wafatu wa huwa yugorgiru binafsi. Kata Anas bin Malik ya, adalah wasiat yang paling umum dari Rasulullah SAW ketika wafat, kewafatannya telah hadir ya. Dan Rasulullah ini yugorgir binafsi. Jadi ajalnya itu sampai leher gitu ya. Beliau Rasulullah ini mengatakan as-sholah wa ma malakat aimanukum ya. As-sholah wa ma malakat aimanukum, itu yang diulang-ulang ya. As-sholah wa ma malakat aimanukum. Sholat, jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sholat ya. Dan orang-orang yang kau miliki, artinya dua perkara ini ya. As-sholah, sholah ini as-sholah hak kepada Allah. Kalau wa malakat aimanukum hak manusia. Jadi dua perkara ya, hak Allah dan hak manusia ini jangan disepelekan, jangan diremehkan ya. Jangan buat yang lain-lain lah kalau udah mau meninggal, udah mau menjelang umur-umur tua ini, jangan tinggalkan sholat kata Rasulullah ya. Bukan hanya umur tua ya, umur mulai balik, jangan tinggalkan sholat. Sholat, as-sholah, as-sholah kata Rasulullah. Ini wasiat ya, wasiat Rasulullah ya. Ini di dalam Ibnu Majah nomor 2697. Kemudian dari riwayat yang lain ya sama Ibnu Majah juga dari Ummu Salmah. Dari Ummu Salamah ya. Anna sallam kana yaqulu fi maradihi alladhi tuwfiya fih. Kata Ummu Salamah, sungguhnya Rasulullah SAW ada mengatakan dalam sakitnya, yang sakitnya itu sudah menjelang wafatnya Rasulullah. Apa? As-sholah wa ma malakat aimanukum ya. Famazala yaquluha hatta ma yafido bihalisanu. Jadi kata Ummu Salamah, Rasulullah itu senantiasa ketika mau wafat itu ya mengatakan as-sholah wa ma malakat aimanukum, terus ya senantiasa diucapkan Rasulullah sampai lidahnya itu nggak bisa berbicara lagi ya. Akhirnya sudah wafat gitu. Jadi selama Rasulullah menjelang wafat selalu mengatakan as-sholah wa ma malakat aimanukum, as-sholah wa ma malakat aimanukum, as-sholah wa ma malakat aimanukum. Oh, merinding nih ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Jadi jangan tinggalkan sholat kata Rasulullah. Sholat, as-sholah, as-sholah. Ingat sholat, jangan tinggalkan sholat. Mungkin begitulah maksudullah. Karena bahasa Arab banyak as-sholah wa ma malakat aimanukum, as-sholah wa ma malakat aimanukum. Dua perkara saya disebut Rasulullah. As-sholah, as-sholah ini hak Allah, ini hak Allah ya. Sholat, sholat, jangan tinggalkan sholat. Wa ma malakat aimanukum, dan apa-apa yang kau miliki termasuk hamba saya. Ya, ini hak manusia, jangan main-main dengan hak manusia. Jadi dua hak yang selalu diwasiatkan Rasulullah ketika mau wafat. Hak Allah as-sholah, hak manusia ya, hamba saya, harta benda segala macam. Apa-apa yang kamu miliki lah termasuk hamba saya. Tapi kalau orang dikatakan wa ma malakat aimanukum, ini hamba saya ya. Tapi kalau makna perkataannya apa-apa yang kau miliki ya. Apa-apa yang kau miliki lah, harta benda hamba saya ya. Karena pada zaman Rasulullah itu masih ada orang punya pembantu ya.
Termasuk Rasulullah SAW sendiri punya pembantu ya. Ini hak manusia, jangan main-main dengan hak manusia. Begitu dengan hak Allah, dua hak ini. Hak Allah dan manusia. As-shalah wa ma malakat aimanukum. Jadi jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Sholat ini sangat-sangat penting ya. Penting bagi kehidupan dunia maupun penting bagi kehidupan akhirat ya. Masuk akhirat, timbangan ditegakkan, yang pertama kali dihisab adalah as-shalah. Sudah kita bicarakan dalam video sebelumnya ya. Kalau tak cukup, tak lengkap, habislah kita ya. Naudzubillah ya. Menyesal di sana. Kalau sudah sampai menyesal tak ada guna ya. Rugi akhirnya, rugi ya. Sholat ya, sholat. Jadi sholat ini juga hikmahnya sudah kita sebutkan ya. Jadi kalau makin tua itu supaya dapat oksigen, banyaklah sholat wajib, sholat sunat. Jangan sholat wajib aja dah tua ya. Tambahkan sholat sunat, karena sholat sunat ini bermanfaat ya di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kalau sholat wajib tidak lengkap, dilihat Allah menyuruh malaikatnya ya. Allah menyuruh malaikatnya, lihat sholat sunatnya. Kalau sholat wajibnya tidak lengkap, banyak bolong sana sini, lihat sholat sunatnya. Apakah ada sholat sunatnya? Kalau ada sholat sunatnya, lengkapi sholat wajibnya dengan sholat sunatnya. Kalau tidak ada, rugilah dia ya. Naudzubillah ya, azab akan menanti ya. Jangan sampai menyesal di alam barzah maupun di alamul akhirah. Dan gak ada guna kalau menyesal sampai sana ya. Ini bocoran ya, bocoran dari Rasulullah mengatakan sebelum wafat, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Ini satu hal di dalam Al-Quran juga ada bocoran-bocoran tentang alam barzah dan alam akhirat ya. Orang ingin balik ke dunia untuk melakukan amal soleh satunya adalah sholat ya. Wallahu alam ya. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.